dengan hal yang kurang baik itu gitu ya. Tapi nggak bisa, kita dituntut untuk selalu menjadi yang selalu berusaha untuk menjadi lebih baik. Nah, di situ mulailah merenung gitu ya. Kenapa sih ada rasa capek ini? Oh, ternyata teman-teman, mungkin itu adalah niat kita gitu ya, yang kurang baik, yang kurang benar. Mungkin kita emang ingin berbuat kebaikan, tapi kenapa sih ada rasa capek itu? Coba kita lihat lagi niatnya, apakah benar untuk Allah semata? Atau kita tuh masih berharap sama manusia gitu ya? Masih berharap balasan dari manusia. Dan juga, kenapa sih ada rasa capek itu? Nah, itu tuh teman-teman salah satu dari ujian juga. Ketika kita ingin menuju kebaikan, ketika kita ingin menuju jalan Allah, pasti selalu diuji gitu. Nah, di sini juga Ana nemu beberapa semangat gitu ya, ketika Ana merasa capek banget untuk berusaha menjadi lebih baik. Yang pertama yang jadi semangat Ana adalah Quran surat Ar-Rahman ayat 60. Ada yang tahu? Ya, hal jazaul ihsanu ilal ihsan. Jadi di sini Allah yang langsung nyemangatin kita, hambaku tetaplah berbuat baik karena balasannya adalah kebaikan. Mungkin untuk kita gak akan kerasa di dunia, tapi insya Allah Allah balas pasti di akhirat kelak ya. Nah, terus disemangatin juga sama Rasulullah. Rasulullah bilang, ada dua perkara yang tidak bisa diungguli keutamaannya oleh yang lain, yaitu iman kepada Allah dan memberi manfaat kepada sesama muslim. Nah, di sini dari dua keunggulan ini, yang pertama iman gitu ya, yang keduanya memberi manfaat kepada sesama muslim, yaitu kebaikan tadi gitu ya. Nah, di sini juga secara gak langsung Rasulullah SAW nyemangatin kita gitu ya. Kalau misalkan kebaikan ini tuh adalah hal yang paling utama di bawah iman, selain itu gak ada lagi. Jadi ya harus tetap berbuat baik, karena selain iman ya itu kita, keutamaan itu yang bisa kita dapetin gitu ya. Hanya dua itu, dan gak ada hal lain yang lebih utama selain dua hal itu. Terus ada semangat lagi dari Ali bin Abi Thalib, katanya, jadilah kamu manusia yang paling baik di sisi Allah, jadilah kamu manusia yang paling jelek menurut diri sendiri, dan jadilah kamu manusia yang paling bermanfaat di tengah manusia. Nah, yang pertama tuh katanya, jadi manusia yang paling baik di sisi Allah. Kalau kita sambungin sama semangat dari Rasulullah tadi, yang pertama itu keimanan kan. Nah, di sini juga Ali bin Abi Thalib bilang, jadilah kamu manusia yang paling baik di sisi Allah, yaitu manusia yang beriman gitu ya. Nah, kata-kata ini selaras sama semangat yang Rasulullah sampaikan. Terus yang kedua, jadilah kamu manusia yang paling jelek menurut diri sendiri. Nah, intinya nggak sombong gitu ya dengan keimanan tadi. Kemudian yang ketiga, jadilah kamu manusia yang paling bermanfaat di tengah manusia. Nah, tadi itu yang jadi tema kultum ana, take a role for the good. Jadi kita harus ngambil peran gitu untuk kebaikan. Apa yang bisa kita lakuin untuk lingkungan selain untuk diri sendiri ya, untuk lingkungan, kebermanfaatan apa yang kita bisa lakuin, ya lakuin itu. Jadilah yang paling bermanfaat di tengah manusia. Nah, Ana pernah waktu SMP diajarin sama pelatih Ana di Paskib, katanya untuk melihat kebermanfaatan kita tuh bisa bikin skalanya. Ada skala kebermanfaatan, pakai lingkaran pengaruh. Jadi bikin lingkaran, isi lingkaran itu dengan hal kebermanfaatan apa yang ada dalam diri kita. Pertama, dari diri kita untuk diri kita sendiri. Terus di lingkaran berikutnya, hal dari diri kita untuk teman-teman sekitar misalkan.
untuk teman kamar. Terus di lingkaran selanjutnya, hal yang bermanfaat dari kita untuk teman-teman asrama. Terus lingkarannya tuh membesar lagi, hal yang bermanfaat dari kita untuk masyarakat sekitar. Jadi kita tuh bisa menilai diri kita gitu ya, sebagaimana peran yang kita ambil di lingkungan kita. Ketika lingkaran itu masih kecil, teman-teman, maka kita harus perbesar lingkaran itu. Apa sih yang kita bisa bagiin untuk teman-teman di sekitar atau untuk masyarakat sekitar. Nah, terus ada lagi, semangat ketika kita merasa lelah untuk berbuat baik atau menjadi lebih baik. Ingat lagi sahabat Rasul, di mana ketika Utsman menyumbangkan satu khalifah dagang, yang itu tuh isinya tuh 200 unta dan 200 ons emas. Coba kita bisa nggak kayak gitu? Nggak bisa kan? Tapi kenapa masih ngeluh capek gitu buat ngelakuin hal baik yang nggak seberapa gitu dibanding mereka. Terus nggak bisa, apa ya, kayaknya udah nggak akan bisa lagi ngeluh ketika kita ingat Abdurrahman bin Auf yang nggak pernah absen gitu buat nyumbangin hartanya di jalan Allah. Terus ketika kita ingat Abu Bakar yang menginfakkan seluruh hartanya tanpa ada sisa satupun untuk dirinya dan keluarganya, pasti kayak ngerasa apa sih, harus capek. Kenapa sih harus nyerah gitu ya? Padahal perjuangan kita tuh nggak ada apa-apanya sama mereka-mereka yang udah habis-habisan berjuang di jalan Allah buat kemenangan Islam gitu ya. Nah, dan yang terakhir, Ana juga dapat sedikit nasihat dari teman Ana. Katanya, don't stop doing good even people treat you bad. Jadi jangan berhenti berbuat baik meskipun orang-orang sekitar memperlakukanmu nggak baik. Jadi ketika kita ngerasa capek, ingat lagi banyak yang sebenarnya nyemangatin kita. Banyak yang sebenarnya kita harus kejar gitu ya, dari keutamaan tadi, keutamaan berbuat baik dan lain-lain. Itu mungkin sekian yang bisa Ana sampaikan. Ketika kita lelah untuk mencoba menjadi baik, coba ingat lagi perjuangan Rasul dan para sahabatnya. Sangat jauh teman-teman dari diri kita yang gak punya apa-apa, yang gak bisa nyumbangin harta, yang nyumbangin tenaga pun ya segini adanya gitu. Ketika kita tak punya apa-apa untuk melakukan kebaikan, jangan sampai juga hadirnya kita, diamnya kita membawa kesulitan untuk orang lain. Kebaikan itu memang murni ya, karunia dan sumbernya dari Allah. Allah yang akan ngurusin semuanya di jalan kebaikan. Ketika kamu memutuskan untuk ada di jalan kebaikan, maka kamu memutuskan untuk menuju Allah. Sekalinya kamu meninggalkan jalan kebaikan, Allah akan menggantikan kamu dengan yang lebih pantas. Sekalinya kamu meninggalkan jalan kebaikan, maka detik itu juga kamu memutuskan untuk menjauh dari Allah. Kebaikan memang Allah takdirkan penuh tantangan, penuh pengorbanan. Karena di balik itu, Allah hidangkan surga untuk kita. Percayalah, jika kamu bermodal iman, semua akan terasa ringan. Teman-teman, mohon maaf atas segala kesalahan, perkataan, perbuatan dari Ana Pratahfiz sampai sekarang. Mohon dilapangkan. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Tutup dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.